Baik, Zoom sudah kita rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting yang ke-8 ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapat ilmu bermanfaat untuk kita terapkan untuk peserta didik kita, dan mudah-mudahan dan ilmu yang kita terapkan itu kita mendapatkan amal jariah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salam salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kakak semua, kakak hebat semua, pada malam hari ini kita kurang lebih 90 menit 2 JP, 2 jam pelajaran. Kita akan membahas tentang pemahaman tentang model ajar, ya, model ajar atau juga RPP lah seperti itu, atau modul ajar pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, ya, RPP atau model ajar pada malam hari ini. Baik kakak semua, kita akan bagikan link materinya pada malam hari ini. Baik kakak semua, ini materi kita pada malam hari ini 90 menit kurang lebih. Kita akan membahas pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Artinya kakak semua ada penjempurnaan atau juga perbaikan tentang perencanaan pembelajaran PJOK. Artinya RPP atau juga modul ajar atau juga silabus yang mungkin dengan mengikuti materi PKG ini mudah-mudahan ada perbaikan seperti itu, ya, karena semakin perubahan zaman, semakin perubahan waktu, tentu model-model modul ajar atau juga pengembangan perencanaan pembelajaran tentu harus kita lebih diupdatekan lagi. Ini kesepakatan kelas kita kakak semua seperti biasa. Yang pertama menyalakan kamera kalau memang tidak ada hal-hal yang urgent atau emergency, ya, tetap menyalakan kamera karena ini terpantau langsung di BGP provinsi. Kemudian mematikan mikrofon, ya, kita ganti-gantian supaya terdengar jelas suara kawan-kawan atau kakak semua yang ingin memberikan atau juga menjawab pertanyaan atau juga memberikan pengalaman atau berbagi cerita. Kemudian hadir sepenuhnya, karena juga nanti kakak semua kehadiran ini terpantau langsung, ya, nanti setelah kita Zoom dia akan langsung keluar absensi kita, berapa menit kita mengikuti, itu akan terlihat jelas. Kemudian menghargai waktu kita bersama, saling support, saling memberikan informasi, saling memberikan sharing lah pengalaman yang kita rasakan di sekolah kita masing-masing. Kemudian memaksimalkan fitur chat, ya, nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan boleh melalui fitur chat, boleh. Kemudian klik raise hand yang ingin sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis ada hal wajar, ya, artinya gangguan-gangguan keluar nanti masuk lagi kakak semua, ya. Kemudian teknis ini bukan hanya sekedar di jaringan kakak semua. Dengan kegiatan kita jangan merasa terbebani. Kita mau acara keluarga silakan, ada acara urusan dinas yang menggunakan waktu sampai malam, tidak apa-apa. Yang jelas kapan waktu Zoom kita masuk dulu, ya, kapan nanti sudah agak luang waktunya kita mulai mengikuti bersama-sama dengan materi yang diberikan seperti itu. Baik kakak semua, ini tujuan modul kita pada malam hari ini. Tujuan umum, tentu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian modul, ya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kemudian kakak semua, ini, ya, tujuan dari sesi kita kali ini, ya, peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan
backward design. Ternyata kakak semua, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, backward design ini itu ternyata modul ini dibahas di PPG, namanya understanding by design. Sama saja ternyata kak semua, tadi saya baca modulnya dan kita sudah bahas ini berapa hari yang lalu seperti itu. Dan juga backward design ini termasuk materi PPG juga. Nah, ini kakak semua agenda kita pada malam hari ini, yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Kemudian kakak semua, ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, ya. Kemudian langkah-langkah ini kak semua pembelajaran perencanaan pelajaran PJOK, ya, peserta mengelaborasi, artinya di LMS masing-masing, dan langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Kemudian malam hari ini kuatkan pemahaman, artinya pada malam hari ini, ya, fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi masalah menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Artinya kakak semua pada malam hari ini mungkin kakak semua sudah mengupload RPP. Nah, nanti kita akan ada kelompok, ya, 3 kelompok nanti, terserah RPP siapa yang dipakai. Nah, itu nanti akan kita coba bahas modul ajar atau juga RPP di diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian kakak semua, nah ini kak semua, ya, ketika kita mengajar materi dalam kelas kita masing-masing, tentu ada 3 hal ini kakak semua yang sangat penting sekali, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, ini asesmen pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Artinya kakak semua ini merupakan langkah-langkah penyusunan RPP sesuai dengan backward design. Biasanya kita menyusun RPP itu kakak semua tujuan ini di akhir, ya. Biasanya itu materi dulu kita sampaikan, ya kan? Bentuk pembelajaran dulu, ya, anak-anak pemanasan, kemudian anak-anak melakukan apa lagi seperti itu. Nah, sekarang ini backward design ini kakak semua sama juga dengan materi PPG, mungkin Kak Kurnia juga dan Kak Heru, ya, yang sedang, dan saya sendiri juga, ini istilahnya understanding by design. Artinya kakak semua kita harus tahu tujuan kita dulu. Hari ini materi kita bola voli, ya. Tujuan kita mengadakan bola voli itu untuk apa dulu? Setelah tahu kita dari materi bola voli itu, kita inginkan anak tahu, kita ingin siswa kita inginkan apa, ya? Apakah kita ingin mereka tahu semis, apakah kita ingin tahu mereka melakukan blog atau juga melakukan servis, baru nanti ada asesmen pembelajaran, ya, baru disusun dengan penilaian pembelajaran, ya, kemudian baru aktivitas kakak semua. Aktivitas ini adalah hal-hal yang menunjang tercapainya tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan backward design, desain mundur artinya kak semua. Biasanya tujuan pembelajaran ini di akhir, ya, sekarang kita bikin di awal dulu. Apapun bentuk materinya kita bikin di awal. Nanti kita akan bahas ini, ya, akan dibikin backroomnya nanti, kita akan bahasin sama-sama nanti. Nah, ini kak semua, nah, ini backward design, ya, dimulai dari ujung yang akan dicapai kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Artinya kak semua, tujuan pembelajaran terlebih dahulu yang harus kita susun, ya. Ini sesuai dengan nih. Ya, kita mulai dari pembelajaran. Artinya kak semua, yang sekarang ini tidak salah. Yang sekarang ini, yang materi yang pernah kita bikin, modul ajar yang kita bikin pada hari ini tidak salah. Cuman ini bentuk kalau kita ingin menggunakan biar lebih mempermudah kita dalam mengajar. Kemudian baru asesmen pembelajaran, penilaian ini, bentuk-bentuk penilaian
supaya tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga baru aktivitas pembelajaran, ya. Pembelajaran apa aktivitas apa saja yang kita berikan kepada siswa kita sehingga tujuannya tercapai. Contoh, kita ingin seperti kita sampaikan beberapa malam yang lalu, kita ingin tahu siswa kita servis seperti itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya siswa kita tahu melakukan servis. Nah, baru bagaimana penilaiannya? Apakah melalui penilaian melalui NEN? Apakah cuma sekedar tanpa NEN seperti itu? Ya, apa bentuk penilaiannya? Kemudian baru aktivitasnya. Nah, inilah bentuk-bentuk modul ajar melalui backward design ya kakak semua. Nah, ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik, ya, dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Artinya kakak semua, ya, kalau backward design ini kita hanya fokus kepada tujuan akhir. Hari ini kita materinya berlari seperti itu. Nah, kita ingin anak-anak kita itu mampu berlari berapa keliling lapangan seperti itu. Nah, itu yang kita fokuskan. Sehingga bentuk pembelajarannya fokus ke sana, ya, fokus ke anak-anak mampu melakukan lari dalam kurun waktu sekian menit dalam bisa mengelilingi lapangan, mungkin lapangan voli, mungkin lapangan bola kaki atau juga lapangan futsal. Nah, ini kakak semua, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini yang pertama kakak semua, yang kita bikin itu tujuan pembelajaran kita, ya. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Nah, ini kakak semua, kita ingin apa, ya? Kita ingin anak-anak kita tahu apa, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah, seperti tadi, mungkin kita ingin anak-anak kita tahu melakukan servis. Kita ingin anak-anak kita tahu melakukan smash. Kita ingin anak-anak kita tahu melakukan block seperti itu. Kalau di bola futsal atau bola kaki, kita fokus anak-anak kita tahu melakukan passing. Kita tahu melakukan dribbling seperti itu. Atau juga melakukan shooting. Nah, kita fokus ke sana. Kemudian perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini kak semua, fase B. Ini biasanya fase B, kemudian elemen terampil bergerak. Ini contohnya kak semua. Kemudian capaian pembelajaran. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Artinya kakak semua, ini merupakan terampil bergerak, ya. Ketika kita melakukan melakukan membuat modul ajar atau juga RPP, ya, rencana pembelajaran, tujuannya paling atas, ya. Tujuan pembelajaran kita pada pada siang hari ini atau pagi ini, peserta didik mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Artinya, bagaimana kita mencapai tujuan ini? Itulah makanya dibentuk asesmen penilaian, kemudian rancangan kegiatannya apa saja, sehingga anak bisa mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama ini. Nah, ini juga merupakan, setelah itu semua asesmen pembelajaran, ya, penilaiannya lagi. Ya, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Artinya, asesmen pembelajaran ini bagaimana kita menilai siswa tersebut telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Apakah dengan berbentuk pilihan ganda, ya? Apakah juga berbentuk dengan peragaan seperti itu? Semua, ya, boleh melalui objektif, ya. Kemudian kalau itu belum cukup, karena PJOK ini ada kognitif, ada juga prakteknya, ya. Kemudian aktivitas ketiga yaitu aktivitas pembelajaran kakak semua. Aktivitas ini, ya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ya. Bagaimana bentuk
proses pembelajarannya sehingga tujuannya tercapai. Ya, aktivitas ini harus menyenangkan, kemudian sesuai dengan perkembangan anak, kemudian tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah diterapkan. Artinya Kak semua dalam mencapai tujuan pembelajaran, kita harus memberikan kegiatan pembelajaran itu dengan menyenangkan, ya, dengan anak siswa tersebut gembira melakukannya, kemudian senang, happy seperti itu Kak semua. Sehingga tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, seperti ini, ya. Aktivitas yang dapat mencapai tujuan dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan sesatuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini Kakak semua, ya. Sebelum kita masuk nanti bikin kelompok, ini desain mundur, ya. Kalau kita bahasa gampangnya, desain mundur, backward design, ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran. Kalau biasanya kita ya tujuannya di akhir, ya. Sekarang kita bikin tujuannya di awal. Kita ingin anak kita hari ini bisa apa? Ya mungkin seperti Kak Wiji, kita anaknya ingin tahu warna jeruk dengan cara berlari seperti itu, ya, berlari mengambil mengambil mungkin dalam bentuk kartu-kartu seperti itu, sehingga dengan tujuan ini kita kembangkan penilaiannya, ya. Apakah dengan waktu 10 menit tugas yang kita berikan selesai seperti itu, atau dengan waktu sekian detik tujuan itu tercapai. Kemudian baru kita merencanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, ini namanya desain mundur kakak-kakak semua, ya. Nah, ini langkah-langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ini itu memperhatikan diferensiasi, ya, sesuai dengan tingkat kemampuan. Artinya kakak semua, penilaian kita itu sesuai dengan kemampuan peserta didik yang ada di kelas kita. Tidak boleh penilaiannya itu kaku seperti itu kakak semua. Harus fleksibel. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Kemudian menyusun langkah pembelajaran dan menyusun rencana keselamatan. Artinya kakak semua dalam mencapai tujuan pembelajaran, kita pun harus menyusun rencana keselamatan. Jangan sampai anak kita setelah melakukan olahraga, mereka mengalami cedera yang fatal seperti itu. Nah, ini kakak semua, kenapa desain mundur, ya? Kenapa harus desain mundur? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian backward design menjadi penerjemah kakak semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dengan tujuan. Kalau sudah tahu kakak semua tujuan, kita bisa mengatur langkah apa yang kita inginkan. Ya samalah kakak semua, kita tanya dengan anak kita, cita-citanya apa nak? Jadi guru, jadi polisi. Nah, itu tujuan akhir mereka. Untuk mencapai tujuan akhir mereka itu, tentu mereka akan melakukan rencana-rencana seperti belajar dengan baik, kemudian mengatur fisik, ya, tidak merokok, tidak minum minuman keras, sehingga fisik mereka terjaga, sehingga tujuan akhir mereka nanti tercapai ingin menjadi polisi atau menjadi guru seperti itu. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Analisis, ya. Nah, ini kakak semua, kita akan susun, ada tugas yang seperti yang saya bagikan di awal tadi. Ini ada pertanyaan refleksi. Kakak semua dapat menjawab pertanyaan refleksi ini di Jamboard. Nanti saya bagikan lagi link Google Slide-nya. Yang pertama kakak semua, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan ibu bapak ibu susun? Artinya kakak semua, kita ingin siswa kita akan menjadi apa? Kita ingin siswa kita itu seperti apa? Ya, nanti silakan ditulis di ini. Nanti kita akan bahas. Kemudian, bagaimana cara kakak-kakak semua mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan apa kakak semua kira-kira? Kita ingin anak-anak kita mampu melakukan servis seperti tadi. Dengan apa? Ya, kita mengetahui ternyata servis telah berhasil dilakukan oleh siswa kita. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, itu mengapa? Seperti itu.
Kemudian yang keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah ini kakak semua, kira-kira backward design ini bagus atau tidak? Menurut kakak semua, apa yang kakak maknai ya? Apa yang kakak kira-kira pahami dengan menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir? Jika dimulai dari tujuan pembelajaran kakak semua. Ya, silakan ini kita bagikan lagi linknya. Silakan nanti dibuka di grup kembali. Ya. Silakan agak semua nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan diklik yang pakai laptop ya. Dan silakan diisi sudah ada namanya masing-masing. Nanti akan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu agak semua kita akan bahas bersama tentang pertanyaan refleksi tadi. Ini agak semua. Ya. Ini di slide 1 ada Kak. Gimana kakak semua? Sudah ada di ininya? Sudah masuk linknya? Sudah. Nah, silakan Kak diisi Kak sesuai dengan pertanyaan yang ada. Silakan diisi. Nah ini ya. Ada Kak Musmir di awal di slide 1. Slide 2 ada Kak Manzalmi. Slide 2 ada Kak Kunia. Slide 4 ada Kak Wiji. Ya. Kemudian Kak Siono. Kemudian ke-6 ada Kak Andoyo. Yang ke-7 ada Kak M Aziz. Ya, sudah mulai mengisi nampaknya. Kemudian ke-4 ada Kak Heru. Yang ke-5, ke-9 ada Kak Yohandre. Boleh Kak ditulis Kak, nanti akan kita bahas sama-sama kira-kira back or design ini ya merupakan bisa kita ambil untuk kita susun proses pembelajaran kita di kelas ya, supaya pas kita masuk ke kelas semua kita sudah tahu hari ini kita inginkan siswa kita itu seperti apa seperti itu ya kan. Pasti itu berbeda-beda ketika kita melakukan proses pembelajaran bola kaki, pasti kita inginkan siswa kita hari ini tuh ingin tahu apa ya. Target kita hari ini siswa kita bisa passing dengan jarak 5 meter seperti itu. Nah, kita habisin susun di awal ya. Semakin tahu kita tujuan pembelajaran kita, semakin mudah kita ngatur kegiatannya seperti apa ya, penilaiannya juga seperti apa. Karena kita sudah paham di akhir nanti kita ingin siswa kita tuh tahunya seperti apa. Ya. Kalau anak itu masih bisa tingkat PAUD, mungkin mereka bisa dengan mampu meniti balok seperti itu, ya. Nah, kita sudah tahu tujuannya anak-anak itu mampu meniti balok dengan sekian meter, ya. Nah, kita bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran supaya anak itu bisa di akhir nanti bisa meniti balok itu dengan keseimbangan seperti itu. Mungkin kalau sudah tingkat SD, ya mungkin mereka apalagi yang sudah kelas 6, ya mungkin mereka mau misalkan dikasih materi atletik misalkan lompat jauh misalkan. Kita ingin siswa kita itu
dapat lompat jauh itu berapa meter seperti itu. Ya, mungkin 1 meter mungkin. Setelah kita mengetahui anak-anak kita tuh inginnya 1 meter, baru kita susun proses pembelajarannya, alur pembelajaran sehingga di akhir nanti anak-anak kita mampu melakukan lompat jauh itu sejauh 1 meter seperti itu kakak semua. Ya ini luar biasa kalau saya rasa backward design ini. Karena kenapa? Kalau kita sudah tahu tujuan akhir kita, ya kita akan bisa gampang menyusun rencana-rencana pembelajaran. Ya, mungkin sama lah kakak semua kalau kita ilustrasikan di kehidupan kita. Kita ke pasar, ketika kita pergi ke pasar, kita membeli apa? Ya, kalau kita hanya beli sayur, tentu dengan uang 5.000 cukup. Kalau kita ke pasarnya mau beli minyak goreng, cabai, gula, itu dengan uang 100.000 sekian. Kalau kita ke pasar ingin beli beras, ya, yang mungkin sekarung 2 karung, tentu dengan uang yang lebih. Seperti itu kira-kira semua ilustrasinya kita terapkan di sekolah kita. Kita hari ini siswa kita tuh ingin apa seperti itu. Kalau sudah tahu tujuannya, kita akan gampang melakukan proses pembelajarannya kak semua. Silakan dilanjutkan ya. Setelah ini kita akan bahas sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Ya, silakan di klik ya harapan kita ya. Kita ingin siswa kita tuh inginnya apa seperti itu. Harapan kita ketika kita ngajar di kelas, kita ingin siswa kita seperti apa? Ya, apakah diam saja, apakah semangat, apakah gembira seperti itu kakak semua. Ya. Kemudian bagaimana kakak mengetahui mereka telah berhasil mencapai apa yang kita inginkan tadi? Ya. Nah, kita ingin mereka tahu passing. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Ya. Kemudian untuk Kak Kak Musmir dan Kak Manzalmi, ya. Nanti silakan jawabannya dipikirkan. Ya, nanti biar saya bantu seperti biasa pengetikannya supaya ini terisi, karena ini juga merupakan penilaian yang terpantau langsung. Nomornya Kak semua itu ada yang kurang, itu silakan dibikin 1, 2, 3, 4-nya Kak semua. Kak Manzalmi dan Kak Musmir, mau dicatat dulu jawabannya apa langsung disampaikan biar saya ketikkan di sini. Ada 4 pertanyaan ini Kak Manzalmi dan Kak Musmir yang harus dijawab pada malam hari ini. Yang sampai kosong. Kira-kira Kak Musmir ingin langsung menjawab apa ingin dicatat dulu di buku selembar supaya nanti gampang ketika menyampaikan jawabannya. Ya, atau juga mau langsung saja boleh juga. Gimana kira-kira Kak Manzalmi? Ya Kak Tris. Ya, Kak Musmir dulu. Gimana kira-kira Kak dengan jawaban ini? Mau Kakak tuh ketik dulu di kertas selembar apa langsung dijawab? Yang jelas materi bola voli, saya mungkin jawaban saya ini agak singkat. Harapannya, harapan kepada anak adalah yang pertama, anak itu memahami jenis passing dalam permainan bola voli. Passing atas, passing bawah, dan service. Nah, itu yang paling utama, anak-anak mengerti dulu dengan jenis passing. Setelah itu baru anak-anak diperintahkan untuk melakukan gerakan bagaimana passing atas, passing bawah, dan cara service. Tentunya dalam passing service untuk anak SD, tentunya kebanyakan khususnya anak saya ini dia belum mampu service sampai menyeberang net. Service-nya hanya sebatas net karena kondisi fisiknya masih belum kuat gitu nah. Dan juga kekuatan tangannya belum begitu maksimal gitu nah.
Ya, lanjut Kak. Nanti kita bahas sama-sama Kak. Artinya Kak, Ya, penilaiannya juga ya. ini kan nomor 2 itu Kak termasuk penilaian itu Kak. Artinya penilaian yang diberikan kepada anak tidak sejauh net seperti itu. Artinya dikurangi. Kan Ya, betul. jaraknya itu kan 9 meter tuh apa 1,8 bola voli itu. Ya, Artinya kita kasih jaraknya cuma 7 meter seperti itu. Kalau bola itu menyeberang ya, di 7 meter berarti berhasil itu juga ya, Kak. 7 meter. Ya, ini kalau 7 meter dia udah nyampe, kalau menurut saya itu sudah Ya dianggap bagus mampu ya. gitu. Nah, Ya oke udah bagus. agak bagus Ya, karena sesuai ya dengan dengan kondisi fisiknya. oke siap. Kemudian Kak, ini lagi Kak, kira-kira RPP yang Kakak bikin untuk sementara yang sudah Kakak upload tadi, yang Kak sudah Kak kirim, kira-kira Kak sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik Kak? Apakah sudah mempertimbangkan itu apa belum Kak kira-kira Kak? Maksudnya yang diupload RPP bola kaki tadi? Iya, bukan. Artinya ya RPP yang selama inilah yang Kakak pakai selama ini. Oh, Ya, gitu. ya, kira-kira sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, tingkat minat siswa dan berkebutuhan khusus pada peserta didik. Ya, apa belum Kak kira-kira Kak? RPP selama ini Kak Ya. pakai lah pokoknya. Iya. Kalau menurut saya RPP yang acuan saya selama ini saya rasa sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik, sesuai dengan karakter fisik anak masing-masing. Jadi masing-masing anak ini tidak sama tingkat kemampuannya. Jadi ada Betul, batasan-batasan dari per anak gitu nah. Nah, seperti contoh Oke, siap. tadi yang anak yang fisiknya kurang kuat, kurang bagus, dia sampai sebatas net aja. Kemudian ada betul. yang postur tubuhnya agak besar, tinggi, secara fisik kita melihat pasti nyampai gitu nah. Nah, itu target masing-masing anak ini berbeda gitu nah. Iya Kak. Nah, yang jelas sudah memahami sesuai dengan tingkat anak itu, tingkat kemampuan anak. Ya, baik Kak. Kemudian Kak yang terakhir Kak. Kira-kira Ya, gimana Kakak memaknai, bagaimana Kakak memahami atau juga bagaimana pendapat Kakak ya ketika menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP jika dimulai dari capaian akhir Kak, seperti tadi. Ya, seperti jawaban yang pertama tadi ya. Tujuan akhir dulu artinya Kakak ingin hari ini anak-anak bisa passing atas, passing bawah dan servis. Ya kan? ya. Nah, bagaimana kira-kira Kak? Pemahaman Kakak kalau kita biasanya kan memahami ini nih di akhir biasanya. Tujuan pembelajaran itu kita bikin di RPP kita biasanya ya kita bikin di akhir paling bawah sebelum penilaian seperti itu. Kira-kira Kak, kalau hari ini ya kita bikin dirubah yang tujuan itu kita bikin di atas, gimana kira-kira menurut pemahaman Kakak seperti itu dengan backward design ini? Berarti menilai sebelum pelaksanaan gitu nah. Ya, tujuannya Kak dibikin di awal. Tujuannya Di kita awal. hari ini tujuan kita hari ini anak bisa servis atas, servis bawah. Cuma kita bikin di atas dulu, di RPP itu kita bikin paling atas. Ya. Gimana menurut Kakak seperti itu? Biasanya kan kalau kita tujuan ini, biasanya tujuan itu di akhir kita letak Iya. posisinya Kak. Ya, saya rasa bisa juga di atas sesuai dengan tingkat kemampuan anak tadi. Jadi masing-masing anak kan kita menargetkan per anak itu berbeda-beda gitu, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ya, tapi harus sesuai dengan kemampuan Kak ya. Ya, saya rasa Kak Tris lah yang kira-kira menjabarkan kira-kira udah ada gambarannya nampaknya itu. Jadi siap, harapan Kak, dari depan itu dari awal sesuai dengan tingkat kemampuannya gitu. Bisa siap. juga dari awal. Ada yang lain lagi Kak Musmir, ada yang lain lagi kira-kira? Cukup Kak ya? Baik, Kak Manzalmi lagi Kak. Nah, karena jawaban Kak Musmir bersama di sini sudah ada ya, Kak Musmir sudah ya. Nah, kita lihat sudah jelas di sana semua. Kira-kira Kak Manzalmi lagi Kak, kira-kira Kak, gimana Kak? Boleh Kak berikan jawabannya Kak biar saya bantu. Ya, untuk pemahaman bola voli yaitu harapannya supaya anak-anak boleh yang lain boleh Kak? Kak Manzalmi memahami servis
yaitu servis dalam bola voli ada 2, yaitu servis bawah dan servis atas. Yang kedua, anak harapannya anak dapat memahami juga passing. Passing terbagi 2 juga, ada passing bawah dan passing atas. Oke. Kemudian gimana Kak, kira-kira RPP yang Kakak punya selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, tingkat minat siswa, kemudian tingkat mungkin kalau ada anak berkebutuhan khusus, gimana kira-kira Kak? Sudah mempertimbangkan itu apa belum Kak? Yang pastinya sudah mempertimbangkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan kemampuan anak dalam mengikuti pembelajaran PJOK, khususnya bola voli. Itu Kak Trisno. Dengan backward design ini Kak, kira-kira yang kita bahas berapa menit yang lalu, bahwasanya backward design ini dimulai dari tujuan dulu. Setelah tujuan, kita bikin penilaiannya. Ya, seperti Kak Musmir tadi, jarak 7 meter sudah dapat nilai sekian. Yang besar dapat melewati net, dapat nilai sekian. Kira-kira Kak, backward design ini bagus nggak kira-kira menurut Kakak? Yang kita bahas hari ini, yang desain mundur, artinya mundur. Ya, kita tahu dulu tujuannya di awal, kita menyusun proses pembelajaran. Gimana kira-kira Kak? Sangat setuju sekali, karena untuk mempermudah kita dalam menyusun modul ajar, seterusnya kepada anak diharapkan lebih senang untuk melakukan gerakan yang kita ajarkan sehingga tercapai pembelajaran yang efisien. Oke Kak. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi kira-kira Kak Manzalmi? Sudah cukup dulu, nanti. Oke, baik. Baik Kak. Ini kemudian Kak Kurnia Kak. Boleh Kak Kurnia sama-sama kita dengarkan. Kalau sudah Kak Musmir tadi sudah, kemudian Kak Manzalmi sudah, kira-kira ya menurut Kak Kurnia gimana Kak? Kira-kira Kak, materi kita pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan yang ada ini Kak. Boleh Kak Kurnia? Oke, terima kasih Kak Fasil dan kakak semuanya. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang saya susun? Oke, dalam hal ini saya berharap peserta didik dapat mengikuti dan melakukan dengan efektif, dengan baik, serta melahirkan suasana yang menyenangkan tentunya untuk peserta didik itu sendiri. Oke, terus Kak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang itu kan ya? Bagaimana cara saya mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yaitu salah satu caranya yaitu mengetahuinya adalah dengan melakukan pengamatan sepanjang proses pembelajaran, seperti adanya melakukan observasi seperti itu Kak ya. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang saya susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Oke, di sini jawaban saya. Mungkin saya Kak baru mulai gitu ya. Baru mulai membuat perencanaan yang seperti ya sesungguhnya, karena baru juga dapat ilmu, belajar dari PKG, belajar dari PPG itu sendiri. Selama ini sih ya masih monoton seperti itu Kak, masih pasti jujur, masih ngopas sama teman seperti itu kan Kak ya. Nah, dalam hal ini pun saya sudah mulai membuat perencanaan sesuai dengan minat dan kemampuan murid, meski dalam hal ini pun saya masih belum sepenuhnya mungkin tercapai maksimal dalam penerapannya. Yang terakhir,
yang dapat saya maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ini jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ada beberapa yang bisa saya maknai, yaitu tujuannya yang jelas dulu, yang mana memulai dari apa yang ingin dicapai, itu capaian akhirnya. Kemudian memberikan arahan dalam merancang kegiatan dan strategi yang tepat. Kemudian tentunya fokus pada kompetensi siswa, baik fisiknya, mental, maupun sosial. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kepada Kak Manjalmi, Kak Musmir, Kak Kurnia, boleh Kak diklik dulu ya apa namanya jempolnya ya, jempol online namanya ini Kak, yang memberikan support kepada kakak-kakak semua telah memberikan ini. Kemudian kita lanjut. Sini ada Kak Wiji. Boleh Kak Wiji? Boleh Kak, kira-kira menurut Kak Wiji boleh dipaparkan? Ya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Hampir sama apa yang disampaikan oleh Kakak Kurnia ya. Mungkin kalau saya sih lebih ke versi TK-nya ya. Iya Kak. Jadi harapan saya yaitu tadi yang pertama, peserta didik itu mendapatkan pemahaman baru materi yang saya berikan dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan lingkungan dia. Kemudian intinya mendapatkan ilmu yang bermakna bagi peserta didik. Terus anak menjadi lebih mandiri. Tentunya peserta didik itu memiliki kehidupan yang lebih baik, yang lebih positif. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui ketika mereka telah berhasil, ya itu sama dengan Kak Kurnia tadi, melalui observasi pengawatan selama kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian melakukan catatan-catatan kecil seperti catatan anekdot kalau di TK, kemudian membuat format skala checklist apa saja yang dicapai peserta didik. Kemudian yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran sesuai sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Insya Allah sudah, ya, karena memang merancang pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa, minat siswa, kemudian perasaan siswa itu sendiri. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang akan kita lakukan itu menjadi aktif dan interaktif agar tidak monoton ya. Kemudian yang keempat, apa yang saya maknai ketika menyusun pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir, yaitu tujuannya ketika kita merancang pembelajaran, kita akan memiliki tahapan-tahapan, cara dan strategi yang tepat, sehingga menjadikan tujuan pembelajaran yang akan kita rancang itu menjadi lebih jelas. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa Kak Wiji. Ya, hampir sama. Kemudian mudah-mudahan seluruh rancangan pembelajaran kita itu ya betul-betul bisa kita laksanakan dan anak bisa menikmati. Ya, berulang-ulang kakak-kakak semua disampaikan bahwasanya ya baik di PKG, di PPG, di guru penggerak, ya tidak terlepas bahwasanya kita ini apa namanya tujuan kita ya diciptakan atau juga kita bercita-cita menjadi seorang guru, tentu muara kita ke murid. Kalaulah kita masuk kelas, murid merasa teraniaya, merasa terancam, tentu ya tidak lagi menjadi apa namanya suatu pembelajaran yang efektif seperti itu. Boleh Kak Siono lagi Kak? Sedikit Kak boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada kakak semuanya menyampaikan sedikit jawaban dari 4 pertanyaan ini. Yang pertama, harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu
Bapak susun. Berharapnya peserta didik aktif terlibat dalam partisipasi yang aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti melakukan gerakan dengan senang. Jadi siswa itu sangat berpartisipasi melakukannya. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Cara yang saya gunakan diantaranya melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran. Contohnya seperti anak itu melakukan gerakan passing bawah dengan penilaiannya. Siswa itu melakukan 1 menit dengan kemampuannya bisa mendapatkan berapa kali melakukan passing sendiri. Yang ketiga, apa perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat, kebutuhan peserta didik. Jika ia jelaskan, jika tidak, mengapa? Menurut saya sudah, karena dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan pencapaian siswa, tetapi mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Yang keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dimulai dari pencapaian akhir yang diinginkan? Dengan memulai dari pencapaian akhir membantu mendefinisikan tujuan yang jelas, memberikan arah untuk merancang kegiatan dan strategi apa yang akan digunakan untuk pembelajaran tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak ya, telah memberikan kepada kita ya. Alhamdulillah, artinya Kakak semua nampaknya sudah paham ya, karena saya yakin sebelum ini pertanyaan ini ada juga. Kak Handoyo belum masuk Zoom ya? Ada izin acara tadi Kak di live chatnya itu. Oh ya, sip, oke. Ya, dia izin Yasinam nampaknya tadi. Kemudian mulai ke Aziz Kak. Kak Adi boleh mikrofonnya Kak Adi. Ya, baik Kak Aziz. Boleh Kak sedikit pemahaman Kak, sama-sama berbagi dalam pertemuan malam hari ini Kak Aziz. Belum ya, Mbak? Kalau begitu Kak Heru lah. Boleh Kak Heru? Kira-kira Kak Heru masih di depan laptop atau bagaimana ini? Kak Heru ini juga sibuk nampaknya, sama-sama pemanggilan piloting PPG ya. Apa namanya, jadi tugas PKG, jadi tugas PPG, tapi nggak apa-apa Kak Heru. Ya, ini juga materinya tidak jauh-jauh beda ya, sehingga kita lebih paham melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh PPG. Masih Kak Heru di depan ini. Coba Kak Yohandre dulu lah, boleh Kak Yohandre? Kira-kira gimana Kak Yohandre? Ini sudah lengkap juga tulisannya ini. Boleh Kak Yohandre? Baiklah, izin Kak Wasil. Oke, siap Kak Yohandre. Oke, izin Kakak semua sedikit menyampaikan pembahasan tentang capaian pembelajaran. Baik, di sini yang pertanyaan pertama mengenai dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya susun di sini adalah materi tentang lempar tangkap. Jadi yang saya harapkan adalah dari pembelajaran tersebut peserta didik dapat mengetahui bagaimana lempar tangkap yang benar dan siswa bisa terlibat aktif dalam mempraktekkan gerakan tersebut agar siswa paham bagaimana gerakan yang benar. Yang kedua mengenai bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui mereka telah berhasil, yaitu dengan melihat dan memperhatikan bagaimana siswa mempraktikkan gerakan tersebut dengan jarak yang kita tentukan dan mengamati gerakan tersebut
Kalau memang ada gerakan yang kurang, maka kita bisa perbaiki. Mungkin yang ketiga itu tentang apa perencanaan pembelajaran sudah Ya, lanjut ke Andre. Oke. Yang ketiga itu dengan perencanaan pembelajaran itu sudah sesuai pertimbangan kemampuan peserta didik, tetapi Ya. masih banyak yang perlu dikembangkan karena menurut saya selama ini perencanaan yang saya lakukan itu masih banyak kurangnya gitu. Mungkin siswa masih ada yang mengeluh atau yang masih sibuk sendiri, jadi kedepannya itu perlu ditingkatkan lagi. Yang terakhir, apa makna ketika menyusun pembelajaran IPK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yaitu agar pembelajaran tercapai dengan baik, maka harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang berpusat ke peserta didik agar tercapainya pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin itu Kak Fasil dari saya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Yohandre yang telah memberikan pemaparannya kepada kita pada malam hari ini. Boleh kasih aplaus dulu ya. Boleh Kak Heru sudah muncul nampaknya. Ya, sudah muncul Kak Heru. Oke, izin Kak Ono. Lanjut Kak Heru. Ya, izin Kak Ono. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kakak semua. Itu pertanyaan pertama. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan dengan perencanaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun? Yang pertama, saya ambil dari materi bola basket. Yang saya harapkan adalah peserta didik memahami materi dribbling dan cara syuting bola basket yang baik dan mampu melakukan dengan baik. Yang pastinya di pertanyaan pertama ini kita harus memberikan pemahaman dan perencanaan yang baik terhadap proses pembelajaran agar materi yang kita sampaikan kepada peserta didik mampu diterima dengan baik dan bisa dijalankan atau dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Masih dalam materi bola basket, caranya dengan melakukan tes cara mendribbling dan melakukan shooting bola basket ke ring. Dengan cara mendribblingnya kita melihat dengan menggunakan jarak memakai kon, dengan cara melepaskan dengan sendirinya peserta didik, apakah mampu dia mengontrol bola tersebut untuk sampai ke titik kedua. Terus yang untuk syuting, berapa banyak bola basket yang dimasukkan ke ring melalui peserta didik tersebut. Terus yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat kebutuhan peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Ya, karena kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pasti mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Karena tidak semuanya peserta didik yang kita berikan materi itu mampu melakukan kegiatan ataupun pembelajaran praktik yang kita lakukan di setiap materi yang kita berikan. Terus yang keempat, pertanyaan keempat, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Yang pastinya agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dan dapat diterima siswa terhadap pencapaian akhir yang berpusat kepada peserta didik. Karena di capaian akhirlah kita menentukan peserta didik tersebut mampu atau sesuai keinginan kita atau tidak dalam pembelajaran kita yang kita susun melalui perencanaan pembelajaran PJOK. Mungkin itu saja Kak Trisno. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Kak Heru, kakak-kakak yang lain, nampaknya sudah paham semua. Ya, sudah paham, sudah menjalani setiap harinya. Tinggal kita konsisten lagi kakak semua. Konsisten bagaimana kita bisa masuk ke kelas kita dengan penuh semangat, sehingga anak yang menerima pun dengan penuh riang gembira, seperti itu kakak semua. Baik kakak semua, kita akan lanjut dengan pemikiran kelompok. Ya, kita masih ada waktu sekitar, kita baru jalan 50 menit, masih ada 40 menit lagi. Kita nanti akan bikin kelompok seperti biasa. Ya, kelompok ini akan membahas tentang RPP atau modul ajar yang pernah selama ini kita selama ini kita laksanakan, seperti itu Kak semua. Nah, ini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar, RPP atau modul ajar, sama aja itu kira-kira kakak semua, ya lebih keren itu modul ajar, ya lebih ibaratnya lebih ke arah kurikulum merdeka. Ya kalau dulu KTSP itu masih RPP kan. Diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian apakah ada rumus ABCD ini. Yang pertama merumuskan audiensi, merumuskan siswanya, kemudian merumuskan aksi oleh siswa tersebut, kemudian mengkondisikan kelas, kemudian memberikan penilaian, seperti itu. Kemudian ini akan semua analisis rancangan pembelajaran. Kita nanti saya akan bikin ketiga kelompok. Ya, nanti kelompok ini Kak semua sistem yang mengacak itu, ya. Kemudian masing-masing anggota kelompok menyiapkan satu RPP atau satu modul ajar, ya, yang telah diunggah di sesi asinkronus. Artinya tadi atau semalam atau kemarin kakak sudah mengupload RPP. Nanti boleh salah satu di antara ketiga itu yang RPP siapa nanti akan ditampilkan, ya. Jadi kira-kira nanti RPP itu akan kita bahas bersama, ya. Apa kira-kira kekurangannya, apa kira-kira kelebihannya. Yang jelas kayak semua tidak ada yang salah. Semua kita benar, cuma sekedar untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik saja, ya. Kemudian dalam waktu 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar yang untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya, ya. Dengan kerangka backward design atau juga apakah sudah ada semua kira-kira yang disebutkan di sana. Tiap kelompok menuliskan perbaikan LPP atau memujaranya masing-masing anggota. Kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan LPP modul ajar di dalam kelas nantinya untuk dipresentasikan. Nah, Kak semua, ya nanti kita akan bagikan kelompok, ya. Ini kira-kira boleh nanti silakan nanti dibahas di kelompoknya. Nanti kasih waktu 10 menit, 20 menit pemaparannya. Silakan nanti ke RPP siapa yang ingin dipaparkan. Apakah sudah ada semua di sini, ya? Tujuan pembelajarannya sudah ada, asesmennya sudah ada, aktivitas pembelajarannya sudah ada, ya. Apakah memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, seperti itu kayak semua, nanti semuanya akan dilihat, ya. Ini akan kita kirimkan pembahasannya di grup yang ini, ya. Kemudian akan kita bagikan kelompok terlebih dahulu. Ini nanti silakan di grup itu sudah ada pertanyaannya, ya. Yang ini akan kita bahas Kak semua, ya. Kemudian akan kita bagikan kelompok terlebih dahulu seperti biasa. Kita akan bikin berkerumnya. Kita bikin 3 ruang. Kita kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Baik, kakak semua silakan masuk ke roomnya masing-masing.
Silakan Kak, masuk ke roomnya masing-masing. Kak, ya. Muhammad Aziz, Kak Andoyo, boleh Kak masuk ke roomnya masing-masing Kak? Kak M. Aziz, boleh masuk Kak di roomnya Kak? Halo Kak Aziz. Boleh Kak Aziz, kira-kira Kak Aziz, Kak Andoyo, boleh Kak masuk ke roomnya Kak?
Baik, kakak semua sudah kembali ya ke room awal ya. Boleh kita mulai dari kelompok 3 terlebih dulu, Kak? Ya. Ini Kak Wiji kemana? Informasi di room. Kono jalan, kono. Ah, Ininya apa tuh? Moderatornya, Kak Wiji yang jelaskan nanti. gimana Kak Wiji? Kak Yohandria juga belum masuk ini.
Kak Hendra sudah, Kak Wiji Wiji tadi yang belum katanya masuk. hujan. Hujan tadi katanya tempat dia kalau stres. Oke, baik. Kelompok 1 dulu berarti. Kak Yohandre, boleh Kak Yohandre presentasikan RPP-nya Kak Yohandre? Boleh langsung presentasikan Kak. Silakan ambil tombol panah ke atas tuh Kak. Izin Kak Ono, kakak lain. Ya boleh Kak. Ini cara nampilkan di mana? Tombol atas nih Kak. Ya tombol atas ini tekan, nanti muncul itu Kak. Ini pilih berbagi layar apa nih? Seluruh layar. Ya pilih berbagi layar. Nah, itu tinggal diklik Kak. Ini kan di tab Chrome itu kan Kakak sudah buka ini tadi kan? Sudah buka RPP tadi kan? Oke Kak. Ini jangan layar. Ya oke sip. Kelihatan Silakan Kak? Kak Andre. Ya oke kelihatan. Oke, baik. Silakan Kak. Terima kasih Kak Fasil, Kak semuanya. Izin menyampaikan RPP yang sudah saya coba buat tadi atau modul ajar ya. Ya, Di oke, sini siap Kak, sama ya Kak. ya, di sini saya materinya tentang bola kasti atau pemain bola kecil, yaitu Oke, siap, Kak. temanya itu melempar bola. Jadi yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Di situ setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan langkah gerakan melempar bola dalam permainan bola kasti dengan tepat. Nah, jadi di sini tujuan pembelajarannya siswa dituntut untuk melakukan lempar bola dengan baik dan benar. Jadi bagaimana melempar yang benar agar siswa tidak asal-asalan. Yang kedua itu setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan langkah gerakan melempar bola dalam permainan bola kasti dengan lancar. Di sini juga bisa dilihat itu kegiatan pembelajarannya. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, itu ada 10 menit. Ya seperti biasa itu ada doa, ada menulis dan juga ada melakukan pemanasan. Itu waktunya 10 menit. Oke. Yang berikutnya kegiatan inti ada 150 menit, yaitu kita mengamati siswa dengan mandiri. Yang kedua, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi. Jadi di sini kita memberikan keluasan untuk siswa bertanya bagaimana lempar tangkap itu yang benar dan mengamatinya. Terus yang berikutnya itu menalar, yaitu siswa mencoba berdiskusi dengan teman yang tentang kegiatan melempar. Yang terakhir itu ada siswa disuruh untuk mencoba melakukan lemparan tersebut. Sebelum memulai kegiatan melempar bola, guru harus mempelajari teknik melempar bola tahap demi tahap sampai mahir. Terus siswa membentuk kelompok yang terdiri dari atas 2 orang, kemudian praktikkan cara melempar bola secara bersamaan. Berikutnya itu mengkomunikasikan. Jadi yang terakhir siswa disuruh mengkomunikasikan bagaimana gerakan melempar itu, apakah siswa sudah tahu atau sudah paham dengan cara melempar dengan benar. Nah, yang terakhir itu ada penutup, itu ada waktu 15 menit. Seperti biasa kita melakukan pendinginan, terus melakukan kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran inti, kita berikan kesimpulan kepada siswa bagaimana lempar tangkap yang benar dan kita menyimpulkan. Yang terakhir itu kita mengucapkan salam dan penutup dengan doa. Itu ada tabel penilaian. Mungkin itu Kak Fasil, RPP yang dari saya. Mungkin cukup. Mungkin ada koreksi atau tambahan, boleh silakan kakak yang lain. Baik, terima kasih Kak Yohandre, luar biasa RPP-nya. Ya, itu sangat sudah benar Kak Yohandre, tinggal pelaksanaan lagi. Kira-kira dari kelompok 2 lah, tanggapannya dengan RPP yang sudah disampaikan oleh Kak Yohandre kelompok 1. Boleh Kak
Yang lain dari kelompok dua lah perwakilan. Kira-kira bagaimana melihat menanggapi dari kelompok studi ATP yang ditampilkan oleh Kak Yohan ini. Silakan kelompok dua. Mungkin Kak Musmir boleh Kak? Kelompok dua Kak Musmir kan? Oke Kak, ya. Cuma sedikit aja Silakan, nambah. Kak. Mungkin yang sudah disampaikan oleh kelompok satu tadi, RPP-nya, saya rasa itu udah pas, udah lebih dan kurang, mungkin 11-12 lah, imbang-imbang aja. Hanya tambal sulam aja kalau memang itu ada yang kurang. Kalau menurut saya itu udah pas itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Musmir. Yang jelas ini merupakan acuan kita Kak. Acuan ibaratnya kita ingin ke satu tempat, inilah Google Map kita. Ya. Ibaratnya inilah Google Map kita, sehingga menggunakan ini kita sampailah ke tujuan lempar tangkap tadi. Ya, sehingga anak-anak bisa melakukan lempar tangkap dan proses pembelajaran lempar tangkapnya anak-anak bahagia seperti itu. Ya, anak-anak bahagia, tidak ketakutan, anak-anak tidak merasa terbebani. Nah, inilah tugas kita, ini Google Map kita, ya, ini petunjuk arah kita, sehingga yang kita lakukan tersebut terstruktur, tersusun dengan baik seperti itu. Ya, ya baik, terima kasih Kak Yohandre sebagai kelompok satu. Boleh Kakak semua kasih aplaus untuk kelompok satu. Ya baik, silakan Kak Yohandre keluar presentasinya. Baik, silakan kelompok dua lagi. Ya, kelompok dua mempresentasikan. Silakan kelompok dua, ada Kak Musmir, Kak Siono, dan Kak Kurnia ya, kelompok dua tadi. Ya, Kak Kurnia, silakan Kak Kurnia. Boleh, silakan Kak. Baru sadar dari kelompok dua. Oke, izin kakak-kakak semua, ini RPP-nya sangat sederhana sekali. Nggak apa-apa, Karena tadi sempat nanya sama Kak Sihono kan, mungkin Kak Sihono tadi sudah menghubungi Kak Trisno ya mengenai itu Kak. Jam prakteknya, maksudnya RPP-nya ini sungguhan selayak seperti kan kita kan kayak di SD itu kan 3 kali 35 menit seperti itu kan. Nah. Jadi kata Kak Sihono ya harus 30 menit kayak gitu, bukan 2 jam seperti biasanya. Jadi tadi ada beberapa yang saya kurangi. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke. Ya ini nanti kita sambal tulang lah kata Kak Musmin. Boleh lanjutkan Kak. Oke. Baiklah, di sini RPP saya membahas tentang bola voli yang lebih spesifiknya yaitu pada passing bawah Kak ya. Kemudian ini kompetensi awalnya profil Pancasila, yang mana tujuan pembelajarannya di inti sini. Sarana dan prasarananya laptop, buku, lapangan, bola voli, kun. Target peserta didik, model pembelajarannya. Nah, di sini kompetensi intinya. Oke, baik. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran, yang pertama, dan kebetulan tadi saya juga sekalian ambil video tadi, Kak. Oke. Oke, yang pertama yaitu mempraktekkan posisi kedua tangan dalam permainan bola voli. Kemudian yang kedua, mempraktekkan variasi pola gerak dasar passing bawah tanpa bola. Tadi posisi tangannya saja, kemudian dipraktekkan gerakan seutuhnya tanpa bola. Kemudian yang ketiga tadi, mempraktekkan passing bawah dengan baik dan benar dalam permainan bola voli. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman bermakna.
Lanjut, pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu bermain bola voli? Kemudian apa yang kamu ketahui tentang passing bawah dan permainan bola voli? Nah, di sini tadi kegiatan pendahuluan 5 menit, mungkin agak lewat juga tadi, Kak. Oke. Nah, di sini seperti udah tertera di layar kakak masing-masing, yang mana doa absensi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 30 menit, ya kejar-kejaran, keteteran. Oke. Nah, kegiatan inti saya tadi yang pertama, di sini saya mempraktekkan passing bawah atau mencontohkan memberi perhatian kepada peserta didik itu sendiri. Oh, sepertinya nih kebalik nih, Kak. Yang kedua, peserta didik melakukan pemanasan. Harusnya pemanasan di atas dulu, baru setelah itu saya mempraktikkan. Kemudian saya membagi 2 kelompok tadi. Yang pertama tadi melakukan passing bawah tanpa bola, gerakan saja di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi saya juga memberi kesempatan kepada peserta didik passing bawah menggunakan bola, tapi bolanya dipegang sama temannya. Jadi di situ saya melihat ketepatan tangan anak mengenai bola gitu, Kak. Nah, yang terakhir tadi baru melakukan passing bawah itu dengan sungguhan, dengan benar-benar sentuhan bola lalu bolanya dilepas seperti itu, Kak. Nah, ini itunya. Gambarnya. Oke. Ya, kegiatan penutup mungkin cuma segini, Kak. Baik, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, Kak Kurnia. Boleh kelompok 3 beri tanggapan bagaimana kira-kira penilaian dari RPP yang disampaikan oleh Kak Kurnia mewakili kelompok 2. Boleh kira-kira siapa dari kelompok 3 yang ingin memberikan saran ini? Boleh. Kak Wiji boleh, Kak? Kelompok 3 kan? Ini saya nyewa itu, Kak. Aslinya itu apa ya? Ya makasih lah, coba dulu deh. Sambil belajar juga sih, Kak, dari sebenarnya udah seminggu yang lalu nempel terus di otak, baru sempat sekarang ngomongnya. Lebih spesifik aja sih kegiatannya. Kemudian mungkin nanti untuk tambahan aja buat Kak Kurnia, mungkin ada rubrik penilaian ya, kan biar jelas asesmen apa yang mau dipakai. Kemudian satu lagi tadi itu, ya karena saya juga nggak tahu sih materinya. Jadi intinya pelajarannya itu bermakna gitu kan. Cuman kan di sini saya tidak membidangi itu, ya intinya penambahan aja buat kakak, bahwasannya setiap pembelajaran pasti ada asesmen kegiatan yang dinilai itu apa sih gitu. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wiji telah menyampaikan. Boleh semuanya kasih aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, telah menyampaikan RPP-nya ya. Nanti kita akan sama-sama bahas lagi. Boleh? Kelompok 3 lagi. Nampaknya Kak Wiji, Kak Heru dan Kak Manzalmi ya. Kalau nggak salah. Boleh? Silakan kelompok 3 presentasikan RPP-nya. Boleh, Kak? Ya, Kak Wiji. Main kan Kak Wiji. Kak Wiji juga. Boleh, Kak Wiji. Ini sebenarnya saya yang nanya ya nanti. Jangan nanya ya. Saya mau nanya. Nanya dikit-dikit enggak apa-apa. Nanyanya pengen banyak, Pak. Itu, Kak.
Kami yang banyak nanya sama Kak Wiji itu, Oh, karena pengalamannya udah banyak nih. soalnya Wiji ini nih guru penggerak ya. Jadi tadi nih Kak, modul ajar yang jadi diskusi tadi, kalau di P5-nya dia lebih ke imajinasiku ya. Ada 4 apa? Aku sayang bumi gitu kan. Gini di imajinasiku aku sayang bumi. Temanya tema tanaman, subtema tanam buah. Ini kalau dibilang modul ajar, insya Allah inilah yang kumernya PAUD seperti ini. Jadi profil pelajar Pancasilanya ini P5-nya sudah ini tujuan pembelajaran secara klasikal itu nilai agama moral, anak mengenal Tuhan melalui ciptaannya, jati dirinya anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian anak menggunakan fungsi gerak lokomotornya secara halus dan kasar dan taktil untuk mengeksplorasi dan manipulasi berbagai objek yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian elemen dasar dan literasi. Yang jadi pertanyaan saya langsung nanya ini. Sebenarnya ini nih mau kalau tidak karena 3 ini nih berkaitan, kalau diambil satu aja dia nggak bisa nggak terbentuk RPP gitu. Jadi Kak, lanjut nggak apa-apa. Lanjut ya. Ini nggak perlu deh peta konsepnya, nggak perlu. Langsung di RPP-nya curah ide kegiatan dulu sebelum membuat RPP. Kegiatan awal yang menjadi memantik ide dan imajinasi anak seperti anak mengamati video nanti yang diputarkan oleh guru, anak mengamati buah yang dibawa oleh bu guru, melihat berbagai macam gambar tanaman buah atau mengenal macam-macam buah, kemudian apa manfaat buah bagi tubuh kita. RPP-nya sebentuknya ini, tujuan kegiatan, anak mampu menyatakan cara memanfaatkan ciptaan melalui ciptaan Tuhan dengan kegiatan tanya jawab. Kemudian anak menunjukkan sikap sabar menunggu giliran saat kegiatan berlari sambil melompat, jati dirinya. Kemudian anak mampu melakukan kegiatan berlari sambil melompat. Anak menggunakan huruf jeruk, mengurutkan kata jeruk. Kemudian anak mampu menemukan jumlah gambar buah jeruk sesuai dengan angka dengan benar. Anak menggunakan tangan melalui kegiatan memotong buah jeruk. Kemudian anak menggunakan dan memanfaatkan alat kegiatan untuk membuat jus jeruk. Sumber belajarnya adalah internet, metodenya bercakap-cakap, bercerita, demonstrasi, dan akhirnya proyek. Diferensiasi ya. Dari langkah kegiatan seperti biasa, salam, berdoa, memeriksa kesiapan belajar siswa, absensi, kemudian apersepsi, terus mengajak pembahasan buah jeruk kegiatan hari ini, kemudian membuat kesepakatan kelas atau SOP main di sekolah. Kegiatan inti, setelah bercakap-cakap tentang buah jeruk, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana cara mengupas jeruk, bagaimana ciri buah jeruk, manfaat buah jeruk, kemudian apa rasa buah jeruk, kemudian bisa digunakan apa saja buah jeruk itu. Nah, langsung dibagi menjadi anak dibagi menjadi 3 kelompok sesuai minat dan bakatnya. Kita membuat 3 mainan. Anak menemukan jumlah benda melalui kegiatan menghitung gambar buah jeruk sesuai angka dengan benar. Di sini kegiatannya yaitu yang saya sampaikan kemarin. Kegiatannya anak bermain, berlari dan sambil melompat gitu kan, dengan menghitung gambar sesuai dengan jumlah benda, terus mencari angka gitu. Kemudian kegiatan yang kedua, langsung anak nanti pindah meja lagi, menyusun huruf, membentuk kata jeruk. Kemudian langkah kegiatan yang ketiga yaitu anak membuat jus buah jeruk. Ini memperagakan bagaimana cara membuat jus gitu. Setelah selesai nanti anak rolling. Yang belum apa nanti silahkan dicari minatnya. Itu nanti yang sudah selesai ada kegiatan pengaman yaitu dibuat bermain PlayStation dan membaca buku cerita. Setelah itu kegiatan penutupnya seperti biasa refleksi kegiatan sehari, penyampaian pesan moral dan berdoa pulang dan salam. Asesmen yang dilakukan yaitu catatan anekdot, catatan kecil, kemudian hasil karya, checklist dan gambar berseri. Jadi ini instrumen penilaiannya.
penilaian checklistnya seperti ini, capaian yang sudah sesuai dengan tujuan kegiatan, belum muncul, mulai muncul, dan sudah muncul. Kemudian catatan hasil karya itu difoto, namanya apa, deskripsinya apa, setelah analisis silahkan dituliskan di catatan kecil itu. Kemudian langsung membuat catatan anekdot, kejadian-kejadian yang tidak terduga itu dicatat juga gitu. Jadi itu ini rubrik penilaiannya, elemennya kita tuangkan di situ, tujuan pembelajarannya juga, konteks apa yang ingin kita ambil, kenapa belum muncul dan sudah munculnya. Seperti itu, Kak. Kalau modul ajarnya TK, makanya saya itu dari kemarin bingung yang gimana modul ajar PJOK-nya gitu. Mungkin itu dari kelompok 3. Terima kasih. Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Wiji, luar biasa penyampaiannya, lebih lengkap nampaknya ini daripada anak SMA ini nampaknya. Karena anak SMA nggak ada doa sebelum makan kan, jadi makan mereka sendiri saja. Iya. Baik, boleh kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak kira-kira ini apa namanya modul ajar TK ini? Saya juga ya baru kali ini lihatnya luar biasa banyak dan lengkapnya ini nih ya, karena yang diurus ini anak kecil kan, kalau tidak disuruh-suruh mereka nggak bergerak. Nah itu. Ya. Jadi sebelum mungkin banyak pertanyaan Kak. Jadi kan ada 3 kelompok di Kabupaten Mukomuko ya. Kebetulan di setiap kelompoknya itu ada guru TK. Nah kawan-kawan yang di lain kelompok itu mereka juga kebingungan. Mbak Wiji gimana sih cara buat kita meramu istilahnya pembelajaran yang PJOK itu seperti apa gitu. Apa hanya garis besar judulnya aja harus berbentuk PJOK gitu. Nah, kalau saya mindsetnya nggak ke situ. Yang penting pola pembelajarannya dan motorik kasarnya aja, apa yang mau kita pakai gitu aja. Bisa dengan papan titian, mungkin kan dengan bermain balok gitu kan, atau ya yang saya ambil ini berlari sambil melompat, kemudian mungkin dengan berjengkek gitu kan. Itu makanya kawan-kawan tuh masih bingung gitu, dari kemarin tuh masih mempertanyakan bagaimana sih kita mendesain gitu kan pembelajaran ini supaya berbentuk PJOK. Makanya sekarang nanya ke Pak Kak Fasil, apakah berbentuk seperti ini? Kalau iya, mereka mau gitu maksudnya. Oke, baik Kak Wiji, luar biasa. Ya, ini Kak sudah jadi nih Kak. Ini sudah jadi, udah bagus ya. Sudah ada kegiatan PJOK-nya. Karena kenapa? Ya kegiatan anak itu kan sama, kita berdiferensiasi, kemudian kita sesuai dengan apa namanya berpusat-pusat didik. Jadi seandainya anak itu ketika dia melakukan materi PJOK-nya, mereka senang di sana, mereka bisa melatih kekuatan kakinya, melatih kekuatan tangannya di sana, kemudian melatih paru-parunya, pernapasan dan kerjasama, itu sudah menjadi satu PJOK, Kak. Nah, tentu berbeda dengan kegiatan yang di SD, di SMP, dan SMA, tentu tidak lagi seperti ini. Itu saya bilang tadi, ini lebih lengkap daripada anak-anak SMA. Anak-anak SMA itu tidak ada bercakap seperti itu kan. Kemudian tidak tidak komplit ini. Ya, karena memang mungkin anak-anak SMA itu sudah ya paham dengan kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi ini ya seperti ini Kak, sudah jadi Kak. Silakan di-upload nanti. Kenapa? Kakak-kakak semua nanti kita akan bakal ngupload sekali lagi Kak. Seperti yang Kak Kurnia tadi, itu juga sudah bagus. Karena kenapa? Untuk uploadan RPP sekarang ini, nggak apa-apa menggunakan waktu misalnya pembukaan 5 menit. Kemudian pembukaan 5 menit, kemudian inti 15 menit, nanti penutup nanti ada lagi nanti 10 menit. Dan itu memang diminta oleh BGP untuk sementara ini kita ngajar itu semuanya ada, dirakum dalam satu kegiatan, itu hanya 30 menit. Ya, artinya terserah mau di pembukaannya sedikit 5 menit, kemudian di inti 15 menit, terserah mau dapat apa saja di sana.
kemudian penutup. Ya, artinya RPP Kak Wiji yang 15 menit, 5 menit, 10 menit itu juga sudah betul karena apa namanya sesuai dengan uploadan kita 30 menit. Dan nanti Kak semua kita akan upload 10 menit Kak. Kita akan ngajar 60 menit di sana. Silakan RPP yang selengkap mungkin. Ya, silakan bikin RPP-nya apa namanya 90 menit silakan dibikin, cuma pelaksanaannya nanti itu 60 menit Kak. Ya, 60 menit tidak boleh kurang, boleh lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kita bakal ya. Jadi RPP Kak Kurnia itu sudah betul, Kak Wiji yang memang seperti ini ya, sehingga anak-anak sambil dia apa namanya mencari kartu tidak terasa mereka sudah melatih otot kakinya. Ya, mereka tidak terasa mereka sudah berlomba seperti itu. Ya. Padahal anak-anak itu fokusnya bukan ke perlombaan. Anak-anak itu fokusnya ke mencari huruf J, mencari huruf E, mencari huruf R, mencari huruf U, dan mencari huruf K. Tetapi mereka sudah berlomba dalam bentuk mencari huruf, mereka sudah mulai mengadakan perlombaan seperti itu. Sudah pas ini Kak Wiji, ya. Ya memang seperti inilah kira-kira RPP, kemudian juga modul ajar yang bakal kita terapkan di sekolah kita. Yang jelas, kapan pembelajaran PJOK, apapun materinya, anak-anak ada lari, ya ada bergerak, kemudian ada mungkin berbentuk perlombaan, sehingga anak-anak itu terlatih apa namanya psikomotor, fisiknya seperti itu Kak Wiji dan Kak Kurnia mungkin 15 menit jadi nggak apa-apa. Baik, terima kasih Kak. Silakan beri aplaus untuk kita semua pada malam hari ini. Telah menyelesaikan selama 20 menit kurang lebih ya. Telah kita paparkan semua di sini ya. Silakan Kak Wiji mungkin boleh dikeluarkan ini. Oke, baik, terima kasih Kak semua, luar biasa. Artinya Kak semua RPP kita sudah betul. Ya mungkin kata Kak Musmir tinggal sulam, tanam sulam apa segala macam ya. Tinggal diperbaiki saja lagi. Kira-kira yang tadi terbalik seperti Kak Kurnia tadi ada terbalik pemanasan belakangan ya. Itu hanya sekedar perbaikan saja. Itu hanya sekedar arahan saja Kak. Mata ibaratnya kan seperti itu tadi apa namanya Google Map saja. Tetapi kita sudah tahu arahnya walaupun di RPP kita terbalik, tentu pelaksanaannya saya yakin kita tidak pernah terbalik bahwasanya pemanasan itu di awal. Ya, tidak ada setelah passing segala macam. Ayo anak-anak regangan tangannya, itu nggak mungkin karena kita sudah ahli di sana, kita sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi apa namanya rutinitas kita bahwasanya pemanasan itu pasti di awal. Nah artinya kalau RPP-nya salah-salah ketik itu menjadi hal wajar saja Kak Kurnia dan kakak-kakak yang lain. Ya baik kakak-kakak semua, kita lanjutkan hanya sekitar sedikit lagi, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Dan ini juga sudah mulai di akhir kakak semua. Nah ini sudah kita laksanakan. Kemudian ini sudah kita kerjakan kakak semua. Ya. Nah ini kakak semua. Ya ini juga sudah selesai. Ini kan apa namanya menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan analisis pada malam hari ini. Ya silakan kakak semua kira-kira kalau apa namanya kira-kira modulnya ingin diperbaiki. Ya silakan diperbaiki. Nanti kita akan ngupload kembali. Ya, nanti setelah ada aksi nyata nanti kakak semua, ada RPP yang lengkap, kemudian juga videonya 60 menit Kak. Itu di akhir cerita kita. Itu tugas akhir kita nanti. Ya kalau sekarang 30 menit, ya nanti itu menjadi 60 menit. Itu apa namanya alhamdulillah pada malam hari ini secara kita backward design ini merupakan penyusunan perencanaan pembelajaran diawali dengan tujuan terlebih dahulu. Dan saya lihat tadi RPP
atas semua. Artinya secara tidak langsung backward design karena merupakan tujuannya sudah diletak pada atas yang kita sudah tahu bahwasanya pada hari ini kita ingin anak-anak kita itu tahu apa ya, seperti Kak. Putus-putus tadi, lanjut Kak, lanjut. Oke Kak, artinya Kakak semua ya pada akhir ini, nah sebenarnya Kak ini juga sudah kita sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya tujuan akhir kita pada sesi malam hari ini kita bisa membuat atau juga menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Dan sudah terbukti ketiga kelompok yang menyampaikan RPP-nya masing-masing itu sudah backward design, Kak. Mungkin selama ini kita tidak tahu namanya apa. Yang penting kita bikin RPP sesuai dengan petunjuk yang ada. Oh, ternyata ini backward design. Kalau istilah PPG yang sekarang kita jalani ini, seperti Kak Kurnia, saya dan Kak Heru, ya, yang PPG piloting 2024 ini namanya understanding by design. Nah, artinya kita harus tahu dulu tujuan kita belajar ini itu maunya apa. Nah, itu apa namanya understanding by design itu mirip dengan backward design ini. Dan ini juga apa namanya diciptakan oleh pakar ilmu pendidikan yang sama kakak semua. Baik kakak semua, di akhir pembelajaran ini sudah sampai di akhir sesi. Untuk kakak semua yang untuk yang belum menyelesaikan video 30 menit ya, kita setelah ini ada 4 kali lagi. Nah, kita ada 3 kali lagi Kak. 3 kali, cuman ini karena ini persiapan tatap muka, kita akan kejar tayang tanggal 9, 10 dan 11. Artinya 3 hari berturut-turut kita akan melaksanakan tatap maya ya 3 jam dan 2 jam. Artinya Kak semua kita akan persiapan tatap muka karena ini juga bakal nanti kita akan praktek ini tatap muka. Artinya kita akan tatap maya berturut-turut Kak. Nah, 9, 10, 11 dan tanggal 12 sore yang kira-kira yang dekat atau yang jauh itu sudah mulai berangkat Kak. Ya, sudah mulai berangkat menuju tempat di mana kita nanti tempat kita melaksanakan luring. Untuk tempatnya Kak untuk sementara itu yang di SBM. Ya. Ya Kak Wiji ya, di SBM ya Kak Wiji. Di gedung SKB. SKB. Mohon maaf. Ya, di gedung SKB. Kemudian Kak Wiji, usulan Kak Wiji sudah saya sampaikan dengan Kak Doni dan juga sudah sudah disampaikan kepada pihak Cabdin, mungkin pengelolanya nanti, karena kemarin pihak Cabdin dipanggil yang ke Kabupaten Muko-Muko dengan pihak Dinas Pendidikan. Ya, 2 pihak itu yang nanti bertanggung jawab dengan fasilitas yang kita dapatkan di gedung SKB itu. Ya, mudah-mudahan kakak semua SKB di nanti, BLK tuh Kak Prince. Gimana Kak Musmir? SKB itu di BLK Tanah Rekah itu. Bukan, di depan Iya, Kak Wiji. di depan perpustakaan, bukan. Belakang Mana? belakang kantor perpustakaan. Di depan kantor Belakang kantor perpustakaan. Dekat lapangan. Kantor Bupati Lama. Mana? Kantor Bupati Lama, kantor SPM sekarang, PM. Oh, iya. Depan Di depan lapangan itu kan? di samping Ya, lapangan Rotok Danai Kak Wiji. bukan. Bukan. Depan perpustakaan daerah. Pas. Depan. Berarti dalam ruangan kantor SPM. SPM ya, PM. Kantor PM. Di itu Kak, dekat BKAD. Samsat. Di belakang berarti. Oh. Di belakang. Ya pokoknya sejajar itulah Samsat BKAD. Iyalah. Jadi ya pas di sekitar lapangan itu berarti. Kak Trisno, sebelum ditutup, Kemudian kakak semua. Kak Trisno, Nah, sebelum ditutup nanti siapkan jangan Mas Almi. sebelum ditutup sebelum dibubarkan kita ini jangan ditutup dulu. Yang perekamannya bisa ditutup, tapi kita lanjut
Kayak masalah Oke. baju kita nih perlu nih. Kak, Oke, siap, penting. siap. Boleh Kak Kurnia? Halo, Kak Kurnia boleh Kak? Oke, halo. Kak, izin bertanya nih mengenai tatap muka nanti. Kira-kira kegiatannya itu dari pagi sampai sore kah? Ya. Sebab seperti ini Kak, ini kegiatannya di Muko-Muko ya Kak ya? Ya. Sangat ingin tatap muka, tapi gimana Kak ya kalau masih punya si kecil nih? Apa Oke, mungkin Kak. Biasanya gini Kak, kemarin kami ketika luring di Bengkulu juga ada salah satu ibu-ibu ya, pesertanya ibu-ibu. Kami 41 peserta itu cuma satu ibu-ibunya Kak. Kak Kurnia juga namanya, orang Curup, ya kan? Dia juga punya anak kecil. Jadi dalam 1 minggu itu dia bawa pengasuhnya Kak. Bawa pengasuh, kemudian nanti pengasuh itu makannya di tempat kita semuanya. Ya nanti kemudian penginapan itu nanti Kak, kabarnya untuk sementara ini. Nanti Kak kita cari penginapan sendiri-sendiri. Nanti biayanya bakal diganti ketika kita hari Sabtu. Misalkan Kak Musmir mau tidur di di hotel yang mana seperti itu. Nanti diminta struknya keluar itu diganti oleh panitia. Itu kabar sementara yang kami dapatkan kemarin ketika ke Bengkulu seperti itu Kak. Jadi kita masing-masing akan cari penginapan ya, dan penginapan itu akan ditanggung oleh pihak BGP seperti itu ya. Nanti bagaimana bentuknya, yang jelas kegiatan kita tuh Kak dari pagi sampai sore Kak. Memang keluarnya sekitar jam 5, setengah 6 Kak. Nggak ada lagi waktu kita, maksudnya untuk pulang ya luar biasa. Nanti pagi-pagi udah sampai lagi ke Muko-Muko, kan nggak mungkin. Saja pengasuhnya, kemudian nanti penginapannya ditanggung, makan pengasuh juga sama-sama kita tempat prasmanan yang disediakan oleh pihak dinas. Artinya ya mungkin kakak ya tinggal cari adik atau ponakan yang bisa ngasuh anak Kak. Kita istirahatnya siang, kemudian seperti itu jam 2, jam 1.30 kita masuk kelas lagi, keluar jam 5 Kak, seperti itu Kak. Kak Kurnia. Ya. Sabar Kak. Ya insya Allah tidak lama seminggu itu Kak. Silakan nanti dikondisikan ya dibawa pengasuhnya Kak. Nah seperti itu Kak Kurnia. Baik, kira-kira kakak semua, terima kasih banyak atas kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kakak semua sehat-sehat selalu, semangat. Insya Allah Kak, 3 kali lagi kita pertemuan tatap muka, 9, 10, 11, dan 12 sore, atau 12 siang, mungkin kakak semua sudah berangkat ke tempat tatap muka kita Kak. Mudah-mudahan sehat selalu, kita bisa bertemu di tatap muka dengan keadaan sehat walafiat Kak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak semua. Pertemuan kita pada malam hari ini, saya selaku fasilitator mohon maaf kalau ada kesalahan Kak, kalau ada penyampaian yang kurang pas, ambil yang baik-baiknya Kak, kemudian yang tidak bagus silakan kita buang sama-sama. Baik, saya tutup. Permohon maaf kepada kita bersama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Kak, Kak Yohandre boleh foto dulu Kak sebelum kita tutup acara kita Kak, sebelum kita habiskan rekornya nih Kak. Boleh Kak Yohandre? Oke, kita mulai ya Kak. Silakan pose dulu. Kak Heru. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, Kak Yohandre sekali lagi ya. Sekali lagi, yuk. Oke. 1, 2. Oke, sip. Baik, terima kasih Kak. Ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Kak.